Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di kuliah metode numerik, dan materi hari ini yang kita akan bahas metode bagi dua atau big section method. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang metode bagi dua, maka kita perlu tahu konsep dasar metode bagi dua. Metode bagi dua digunakan untuk menentukan estimasi akar suatu fungsi f pada selang a, B. Perlu diingat bahwa estimasi adalah pendekatan akar. Jadi ceritanya bahwa metode bagi dua ini ada selang AB, kemudian diberikan suatu fungsi untuk mencari atau menentukan estimasi akar atau pendekatan akar. Jadi saya tegaskan lagi bahwa metode bagi dua ini ada untuk menentukan estimasi akar atau pendekatan akar. Kemudian yang kedua, kita mengenal istilah selang A, B. Di sini ada persoalan bahwa ada soal-soal yang ditentukan selangnya dan ada soal-soal yang tidak ditentukan selangnya. Ketika tidak ditentukan selangnya, contoh di sini selang AB, maka untuk menentukannya itu ditentukan secara random atau secara acak. Tapi dengan syarat bahwa FA dikali FB itu kurang dari 0. Syaratnya bahwa FA dikali FB kurang dari 0, di mana FA ini di mana FA dikali FB ini salah satunya berada di atas sumbu X dan berada di bawah sumbu X. Ketika dia berada di atas sumbu X, salah satunya berada di atas sumbu X, maka dia akan bernilai positif. Ketika salah satunya FA, FB berada di bawah sumbu X, maka nilainya bernilai negatif. Contoh, ketika kita mengambil antara selang A dan B, di sini dia akan mendapatkan FA-nya negatif dan FB-nya positif, maka dia akan kurang dari 0. Ketika dia kurang dari 0, maka memenuhi syarat untuk mencari selang A, B. Namun, ketika FA dikali FB, contoh dia ini berada di atas, sama-sama berada di atas sumbu X atau sama-sama berada di bawah sumbu X, maka FA dikali FB akan lebih besar dari 0. Ketika dia lebih besar dari 0, maka ini selangnya tidak memenuhi pada selang AB, karena ketika dia lebih besar, maka dia akan pencarian selangnya bukan di selang AB tapi di luar dari selang AB.
Selanjutnya kita masuk pada konsep geometri. Konsep geometri di sini, konsep geometri di sini ada titik awal, selang A dan selang B diberikan titik awal A dan titik B, di mana A ini berada di bawah sumbu X. Ini adalah sumbu X-nya. A-nya berada di sumbu X. Dia bernilai negatif. Ketika B, sedangkan B-nya di sini dia berada di atas sumbu X, maka B-nya bernilai positif. Pada metode bagi dua, pada selang A dan B akan dibagi oleh C. Untuk pembagian pertama akan dibagi setengahnya dibagi oleh C1 antara selang A sama selang B. Kemudian metode bagi dua ini dia akan membagi lagi antara C1 sama B. Akan dibagi dengan C1 sampai ini akan membagi terus sampai pada iterasi galatnya atau kesalahan errornya paling kecil sekali, sehingga menemukan hampiran error yang paling kecil. Kemudian untuk selanjutnya, sebelum kita masuk pada soal-soal penyelesaian, maka kita harus perlu tahu dulu algoritma pengujiannya. Di sini yang pertama, kita perkirakan sama dengan sebelumnya, kita perkirakan nilai A dan B sampai FA dikali FB itu kurang dari 0. Pada grafiknya, kita masuk pada grafiknya ini, kita memperkirakan selangnya itu, kita memperkirakan A dan B-nya itu di antara A dengan B ini, selang A dan B. Sehingga FA dikali FB itu kurang dari 0. Kemudian yang kedua, kita hitung atau kita perkirakan akar persamaannya dengan kita menghitung C sama dengan A tambah B dibagi 2. Jadi C-nya itu sama dengan A tambah B dibagi 2. Kemudian kita hitung juga nilai fungsi C-nya. Yang ketiga, kita evaluasi. Ada 3 evaluasi yang kita lakukan di sini. Jika FA dikali FC kurang dari 0, ini kita ambil dari selang AB dengan memperkirakan nilai A dan C-nya. Yang kita gunakan sini nilai A sama C-nya. Jadi fungsi A dikali fungsi C kurang dari 0, maka B-nya itu sama dengan C. Dan kemungkinan juga adalah jika FA dikali FC lebih dari 0, maka A-nya sama dengan C. Jika FA dikali FC sama dengan 0, maka perhitungan dapat dihentikan. Jika di sini langkah selanjutnya ketika kita mengevaluasi ini, maka kita tentukan galat relatif hampirannya kurang atau sama dengan nilai galat yang sudah ditentukan. Maka ketika dia memenuhi galat relatif hampirannya kurang atau sama dengan galat yang ditentukan, maka akar persamaannya adalah C. Maka akar persamaannya adalah
T. Selanjutnya kita masuk pada soal latihan. Dengan metode bagi dua ini